Bapak, perkenalkan, nama saya Willy Christian Jirabuka. Saya mahasiswa dari program studi Sarjana Terapan Perawatan Profesional kedua, dan pada saat ini saya akan melakukan UAS praktikum mata kuliah Manajemen Patient Safety dengan SOP atau Standar Operasional Prosedur mencegah risiko jatuh. Dan pada saat ini kita akan masuk pada tahap yang pertama, yaitu menjelaskan standar operasional prosedur mencegah pasien jatuh. Pengertian tindakan pencegahan risiko pasien jatuh merupakan tindakan pencegahan terjadinya insiden pasien jatuh selama dalam perawatan di rumah sakit dengan tujuan mencegah terjadinya insiden pasien jatuh dan melindungi pasien daripada cedera selama dalam perawatan. Tahap kerja, berikan salam dan memperkenalkan diri, identifikasi identitas klien, jelaskan tujuan tindakan, kontrak waktu, menanyakan persetujuan klien, berikan klien kesempatan untuk bertanya. Lalu lakukan orientasi kamar rawat inap kepada pasien, posisikan sandaran tempat tidur rumah sakit di posisi rendah ketika pasien sedang beristirahat, dan posisikan sandaran tempat tidur yang nyaman ketika pasien tidak tidur. Pastikan roda terkunci dan pegangan tempat tidur terpasang dengan baik. Posisikan benda-benda pribadi dalam jangkauan pasien, misalnya telepon genggam dan kacamata. Lalu monitor kebutuhan pasien. Keluarga menemani pasien yang berisiko jatuh. Bila tidak ada keluarga, minta pasien untuk menekan bel bila membutuhkan bantuan. Kondisikan permukaan lantai bersih, kering, dan tidak licin. Jika pasien ke kamar mandi, berikan edukasi untuk penggunaan pegangan tangan di kamar mandi. Bantu pasien jika perlu. Anjurkan menggunakan alas kaki atau kaos kaki yang nyaman dan tidak licin. Anjurkan menggunakan alat kursi roda atau alat penopang jika perlu. Berikan edukasi mengenai pencegahan jatuh kepada pasien dan keluarganya. Baiklah, selamat siang. Sekarang saya akan masuk pada tahap yang kedua, yaitu menjelaskan SOP atau Standar Operasional Prosedur sambil melakukan tindakan. Yang pertama, kita memberikan salam dan menanyakan identitas pasien serta memperkenalkan diri kepada pasien. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya perawat Willy Rabuka. Saya adalah perawat yang bertugas pada siang hari ini. Bisa Bapak sebutkan nama tanggal lahir Bapak? Lalu berikutnya kita memberitahukan tujuan kita dan meminta persetujuan dari klien. Baik Bapak, tujuan saya kemari adalah untuk memberikan edukasi tentang mencegah risiko jatuh pada Bapak. Apa Bapak bersedia? Lalu lakukan orientasi kamar rawat inap pada pasien. Baik Bapak, pada saat ini adalah kamar yang akan Bapak tinggali saat Bapak masuk ke rumah sakit. Lalu yang kedua, posisikan sandaran tempat tidur rumah sakit di posisi rendah ketika pasien sedang beristirahat, dan posisikan sandaran tempat tidur yang nyaman ketika pasien tidak tidur. Pastikan roda terkunci dan pegangan tempat tidur terpasang dengan baik. Lalu posisikan benda-benda pribadi dalam jangkauan pasien. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki barang-barang pribadi seperti handphone genggam atau kacamata? Jika Bapak memiliki barang-barang pribadi seperti itu, Bapak dapat meletakkan handphone atau kacamata di tempat tidur Bapak agar Bapak mudah untuk menjangkaunya. Kemudian monitor kebutuhan pasien. Keluarga menemani pasien yang berisiko jatuh. Bila tidak ada keluarga, minta pasien untuk menekan bel bila memerlukan bantuan. Baik Bapak, karena pada saat ini Bapak tidak ada keluarga yang mendampingi, jika Bapak membutuhkan sesuatu, Bapak dapat menekan tombol bel yang ada di sebelah tempat tidur Bapak, dan saya akan segera datang untuk membantu Bapak. Lalu kondisikan permukaan lantai bersih, kering, dan tidak licin. Jika pasien ke kamar mandi, berikan edukasi untuk penggunaan pegangan tangan di kamar mandi. Bantu pasien jika perlu. Baik Bapak, jika Bapak ingin buang air ke kamar mandi, Bapak dapat
berpegang pada pegangan tangan yang ada di kamar mandi untuk mencegah Bapak terjatuh. Lalu anjurkan menggunakan alas kaki atau kaos kaki yang nyaman dan tidak licin. Baik Bapak, sebaiknya jika Bapak ingin turun dari tempat tidur, Bapak menggunakan alas kaki seperti sendal atau kaos kaki yang bersih dan kering. Lalu anjurkan menggunakan alat seperti kursi roda, alat penumpang jika diperlukan. Baik Bapak, jika Bapak memerlukan alat bantu seperti kursi roda atau alat penumpang lainnya, Bapak dapat memanggil saya dan saya akan segera datang untuk memberi Bapak alat bantuan berjalan seperti kursi roda atau alat penumpang lainnya. Lalu kita mengevaluasi hasil dan respon klien dan berpamitan. Baik Bapak, apakah Bapak bisa mengerti dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi? Jika Bapak belum mengerti, Bapak dapat menanyakan kembali pada saya dan saya akan menjelaskan kembali pada Bapak. Baik Bapak, jika Bapak sudah mengerti, saya izin pamit. Saya akan kembali ke nurse station atau ruang perawat. Jika Bapak memerlukan saya, seperti yang saya sudah bilang tadi, Bapak dapat menekan tombol bel yang ada di sebelah tempat tidur Bapak. Bapak, saya permisi, selamat siang. Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya perawat Unit Pramuka. Saya adalah perawat yang bertugas pada siang hari ini. Bisa Ibu sebutkan nama dan tempat tanggal lahir Ibu? Baik, jadi Ibu, kedatangan saya kemari akan memberi Ibu edukasi untuk mencegah risiko jatuh dengan tujuan untuk mencegah Ibu jatuh dan mencegah terjadinya cedera pada Ibu. Sebelum saya memulai edukasi, apakah Ibu memiliki pertanyaan? Baik, jika sudah tidak, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu. Ini adalah kamar yang akan Ibu gunakan selama Ibu berada di rumah sakit. Dan Ibu lebih nyaman posisi untuk sekarang, Ibu akan tidur atau duduk? Baik, jika Ibu tidur, maka kami akan memposisikan tempat tidur berada di bawah. Dan jika Ibu ingin duduk, Ibu dapat memanggil saya dan saya akan menaikkan tempat tidur bagian atas Ibu dan mengambil posisi Ibu yang paling nyaman. Mohon maaf sebelumnya, apa Ibu memiliki barang-barang penting seperti telepon genggam atau kacamata? Atau jika Ibu memiliki telepon genggam atau kacamata, Ibu dapat menaruh barang-barang tersebut di tempat tidur Ibu agar Ibu tidak jauh untuk menjangkau hal-hal atau barang-barang penting seperti itu. Lalu kita harus pastikan bahwa lantai tidak licin dan tetap bersih. Lalu Ibu, jika Ibu ingin ke kamar mandi atau ingin buang air, Ibu dapat memegang tempat pegang di bagian kamar mandi sebagai penopang Ibu agar Ibu tidak terjatuh saat berada di kamar mandi. Dan jika Ibu nantinya memerlukan bantuan atau Ibu memiliki keluarga yang akan berkunjung nanti, jika Ibu memiliki keluarga, Ibu dapat meminta tolong keluarga memanggil saya di ruang perawat jika Ibu memerlukan sesuatu. Dan jika Ibu sendiri, Ibu dapat menekan tombol bel yang ada di sebelah tempat tidur Ibu dan saya akan langsung datang kemari untuk menanyakan keperluan Ibu. Dan juga jika Ibu ingin berjalan atau ingin kemana, Ibu dapat memanggil saya dengan menekan tombol bel yang sudah saya sampaikan tadi agar saya akan datang. Dan jika Ibu membutuhkan kursi roda atau penumpang lainnya, alat bantu berjalan lainnya, nanti saya akan bawakan. Jika Ibu perlu, silakan panggil saya di ruang perawat atau Ibu dapat menekan tombol yang ada di sebelah tempat tidur Ibu. Baik, seperti yang saya sudah sampaikan, apakah Ibu mengerti? Jika Ibu belum mengerti, Ibu dapat bertanya kepada saya. Jika Ibu belum mengerti, jika sudah, saya izin permisi Ibu, saya akan kembali ke ruangan perawat atau nurse station. Dan seperti yang saya sudah bilang tadi, jika Ibu memerlukan bantuan
bel yang ada di sebelah tempat tidur Ibu. Terima kasih, selamat siang.